Oke, teman-teman, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana Microsoft Visual Studio .NET 2019 ini juga bisa digunakan untuk menangani web form, gitu ya. Jadi yang sudah terbiasa dengan ASPX jangan khawatir karena Microsoft Visual Studio 2019 juga bisa digunakan untuk menangani ASPX. Cuman kita harus update dulu, teman-teman. Update dulu library-library yang ada di dalamnya. Oke, saya coba tunjukkan. Kita buka Microsoft Visual Studio 2019 dulu, ya. Oke. Kemudian kita bisa create new project. Oke. Kita tunggu sedikit. Ya, nah. Perhatikan, tarik ke bagian bawah dulu, gitu ya. Anda pilih install more tool and feature. Nah, ini kita pastikan bahwa framework lama sudah terinstall juga di dalam Visual Studio 2019 ini. Gitu. Oke, kita tunggu, kita buka. Nah, dia akan membuka apa saja yang sudah terinstall di dalam Visual Studio 2019 ini. Nah, kayak kemarin malah kan tidak bisa menjalankan ASP.NET karena ininya belum terinstall, ininya belum tercentang gitu ya. Nah, kalau ini sudah tercentang pun gitu, kalau ini sudah tercentang pun pastikan bahwa Anda juga mencentang framework yang sebelumnya, versi sebelumnya. Kalau perlu semua dicentang juga nggak masalah, tapi sebenarnya cukup beberapa .NET Framework versi 4 gitu ya. Anda install beberapa gitu, atau .NET Framework 4 sampai 4,6 gitu ya. Anda bisa install itu. Kemudian, nah ini kalau memang dibutuhkan bisa dicentang semua nggak masalah gitu ya, karena juga nggak berat installnya. Toh ini cuma install ini aja ya, install library aja, frameworknya aja gitu. Nah, oke. Ini Anda pilih, kemudian nanti Anda lakukan install. Gitu. Ya, Anda lakukan install, kemudian modify. Karena saya sudah menginstal, maka modify-nya nggak keluar. Gitu ya. Saya tinggal close. Tapi kalau Anda belum menginstal, semua yang ada di sini, Anda centangi aja, kemudian Anda modify, maka nanti dia akan melakukan proses install. Yang pertama itu, yakinkan bahwa ASP.NET-nya sudah support dengan .NET Framework versi-versi lama. Gitu. Ya, Anda centang aja yang framework 4 sampai 4,8 gitu ya, sehingga nanti dia support untuk web form atau ASPX gitu. Yang pertama itu, yang kedua, jangan lupa juga lakukan install untuk data storage-nya, data storage and processing. Karena nanti di sini kita akan bisa menggunakan SQL Server gitu ya. Ini juga pada other toolset ini data storage ini juga Anda install gitu. Ya, jadi ada dua yang Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah .NET Desktop Development, gitu ya. Yakinkan bahwa framework versi lama terinstall, gitu. Kalau ragu-ragu ya semua dicentang nggak masalah, gitu sebenarnya ya. Gitu. Kemudian data storage-nya juga pastikan bahwa SQL Server dan ini sudah terinstall sehingga nanti bisa digunakan untuk pengolahan database. Itu ya sekalian, kita install dua ini. Ya, makanya saya minta teman-teman untuk mengupdate dulu ASP.NET and web development-nya sama data storage and processing. Diupdate dulu ya, kalau belum. Oke. Nah, kalau sudah diupdate, ya misalnya nanti sudah diupdate begitu. Oke. Nah, kalau sudah diupdate, maka kita lihat pada bagian create new project, ketika kita membuat project baru, pilihannya juga semakin banyak nih teman-teman. Jadi misalkan saya pilih ASP.NET gitu, kita perhatikan. Nah, kemarin kita akan menggunakan ASP.NET Core Web App gitu ya. Kemarin kita menggunakan ini. Oke, nggak masalah gitu ya, bisa jalan. Tetapi ini support untuk CS HTML gitu ya. Tidak support web form gitu ya, atau ASPX gitu. Nah, kita lihat lagi ke bawah, kalau kita mau menggunakan ASPX maka nanti akan muncul di sini nah ini ASP.NET Web Form Site. Jadi kita membuat website tapi base-nya menggunakan web form gitu.
Nah, kalau web form nanti ekstensinya adalah ASPX, gitu teman-teman. Ya, nah mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan saya akan oprek di ASPX-nya dulu, supaya maksud saya gini, supaya juga ini support untuk Visual Studio versi lama ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah kita belajar ASPX. Toh secara logiknya adalah sama, menggunakan ASPX atau menggunakan CSHTML begitu. Nah, kalau sudah Anda install tadi, nanti akan muncul ini ASP.NET Web Form Site. Tapi kalau belum, ini nggak ada. Coba Anda cari yang belum install, pasti ini nggak ada ASP.NET Web Form Site-nya. Ya, karena ini adalah untuk kita membuat web form. Ya, berbeda dengan ketika kita membuat menggunakan ASP.NET apa namanya CSHTML gitu. Tetapi walaupun di sana sama-sama support karena program yang sama seperti kemarin saya jalankan di CSHTML juga jalan, saya jalankan di web form juga jalan gitu. Sama HTML tuh mau di CSHTML jalan, mau di web form atau ASPX juga jalan, nggak masalah gitu. Tetapi nanti ada banyak tools misalnya untuk melakukan validasi, ya melakukan validasi form itu ASPX itu menurut saya lebih gampang untuk modify-nya ya. Untuk kalau misalnya kita mau melakukan validasi, kemudian juga connecting database dan sebagainya, ya karena masalah kebiasaan tadi sebenarnya. Ya, masalah kebiasaan. Kalau yang sudah terbiasa CSHTML ya nggak masalah, tapi mungkin karena sebelum ini kita selalu menggunakan ASPX gitu ya, maka kita nanti akan coba oprek di ASPX-nya dulu gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau sudah ketemu ASP.NET Web Form Site, kita bisa next gitu. Kita bisa next ya. Nah, di sini kita bisa coba misalnya kita pilih lokasinya ya. Nah, misalnya kita buat aja web form 01, web form 01, oke. Ya. Nah, net framework-nya, nah sekarang muncul net framework 3,5 gitu. Ya, nggak masalah. Ini sama dengan yang di YouTube kan gitu ya, 3,5 gitu ya. Net framework-nya 3,5 atau kita menggunakan framework 4 juga nggak masalah gitu sebenarnya ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau biar support yang agak lama-lama, oke lah pakai 3,5 pun nggak masalah gitu. Oke, kalau sudah kita bikin seperti ini, waveform 01 misalkan, kemudian kita create, gitu ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke. Nah, sekarang sudah muncul teman-teman. Apa di sini? Default ASPX. Nah, ini yang kita tunggu kemarin gitu ya. Karena kita belum terbiasa dengan 2019, jadinya lu kok default ASPX-nya nggak muncul. Nah, ini muncul sekarang. Gitu. Ya, default ASPX-nya sudah muncul. Nah, jadi semacam itu. Dan kita lihat di sini langsung ada form ya, form ID, form 1, runut server. Ini artinya memang ASPX ini kan diset untuk membuat web form gitu. Makanya dia ketika default langsung muncul semacam ini, gitu ya. Nah ini kalau di running muncul apa? Kalau di running belum muncul apa-apa nih kalau kita run ini. Nggak seperti yang kemarin. Kalau di running sudah muncul tampilannya. Kalau ini benar-benar masih kosong gitu ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini benar-benar masih kosong gitu. Jadi betul-betul kita akan membuat dari awal. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, apakah HTML jalan di sini? Jalan aja ya. Misalnya saya kasih judul nih H1 misalnya ya, biar agak besar gitu ya. Oke. Ya, kemudian misalkan form buku tamu seperti kemarin ya. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita buat apa ya, label misalkan, label 1, teksnya apa? Nama kamu. Oke. Oke, sekarang kita akan buat dengan input box. Input mana input?
Oke, teks. Ini data. Nah, ini database-nya sudah bisa digunakan nanti kalau. Nah, di sini untuk validation juga ada gitu ya, teman-teman ya, untuk navigasi juga. Jadi secara toolbars yang disediakan sudah lengkap gitu. Bagian-bagian dari sebuah website sudah lengkap di sini, ayatnya juga sudah ada begitu ya. Jadi di sini cukup lengkap gitu ya, teman-teman. Oke, saya pakai textbook ya. Oke, nah ini textbook, kemudian ID-nya adalah misalnya nama, ya. Oke, kita buat textbook. Nah, kemudian kita simpan dulu deh. Kita coba kita running. Oke, ini mungkin tampilannya jelek karena belum disetting, ya. Coba kita jalankan. Nah, udah muncul nih form buku tamu, nama tamu. Nah, ini betul-betul kita membuat dari awal, dari nol gitu ya. Kalau kemarin kan sudah ada default-nya ya, sudah ada format awalnya kalau kita menggunakan CS HTML kemarin ya. Gitu. Tapi kalau yang CS HTML blank sih juga ada gitu ya, membuat dari awal. Tapi ini kita sudah disediakan apa namanya? Tools atau objek-objek yang mungkin nanti akan Anda manfaatkan di sini pada buku tamu gitu ya. Oke, saya tambah lagi misalnya tadi nama tamu, sekarang alamat gitu ya. Kalau label kita menggunakan label aja gitu ya, menggunakan label aja. Misalnya label 2, teksnya adalah alamat. Oke. Oke, kemudian kita menggunakan, karena alamat kita menggunakan ini lagi ya, kita menggunakan tag lagi, tag box. Oke, ID-nya diberi nama alamat. Oke, nah, oke seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat command atau membuat tombol, nah itu bisa juga kita gunakan di sini, misalnya button gitu ya, menggunakan button, input button. Button ini bolehlah. Nah, teksnya apa? Simpan misalnya. Oke, atau save gitu ya. Oke. Nah, bedanya dengan yang kemarin apa? Kalau sekarang selalu diberi nama ASP. Karena ini bahasa pemrogramannya adalah menggunakan ASP gitu ya, teman-teman ya. Makanya selalu ada ASP di sini. Tapi kalau kita lihat strukturnya kan juga mirip sekali atau sama dengan HTML gitu ya, dengan model-model HTML. Hanya ada kata ASP di sini gitu ya. Oke, tombolnya sudah. Kemudian reset ya, kita beli reset. Reset ada nggak tombol reset? Reset button. Reset button. Validation ini, validation, login. Oke. Substitution, mana reset buttonnya? Ada ya. Oke. Nggak apa-apa sih, kita bisa juga, misalnya kita bisa juga ini ya teman-teman ya, kita juga bisa misalnya apa, reset buttonnya di coding misalnya juga bisa seperti semacam itu. Oke, sebentar. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di running teman-teman, kalau di running maka hasilnya sama seperti kemarin ya. Nah, tetapi kan masih semacam ini, masih apa namanya, tampilannya masih kacau gitu ya, tampilannya masih kacau. Nah, maka kita bisa menggunakan text box gitu. Kita bisa menggunakan text box. Kita bisa menggunakan tabel, sorry. Ya, kita bisa menggunakan tabel untuk mengatur ini gitu. Ya. Oke.
Mungkin kita bisa mulai tabelnya di sini di bawah form ini. Nah, sebenarnya untuk tabel di sini ada tabel ini. Kita tinggal pakai gitu. Ya. Sudah ada tabel. Ya, nanti kita atur. Nah, sudah ada tabel. Sebenarnya kita menggunakan tabel biasa juga nggak masalah, gitu ya. Kita menggunakan tabel biasa juga nggak masalah. Kita siapkan misalnya tabel, gitu ya. Kita menggunakan tabel. Kemudian di sini kita siapkan ada TR, gitu ya. Kemudian di dalam TR ada TD, gitu ya. Nah, Anda tinggal atur butuh berapa TD di situ. Nah, ada 2 TD paling tidak ya. Ada 2 TD gitu ya. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan yang kolom pertama mau diisi apa. Oh, kolom pertama untuk label-label boleh. Kita ambil saja, kita masukkan di sini. Oops. Sorry. Nah, labelnya kita masukkan di sini, kemudian textbooknya kita masukkan di TD yang kedua, berarti kita masukkan di kolom kedua gitu. Oke, ada lagi nama dan alamat ya, berarti kita buat TD lagi gitu kan. Nah, oke, kita buat TD lagi. Oke, semacam itu. Kemudian TD-nya berarti 2 sama ya. Oke. Nah, kita ambil ini. Oke. Kemudian ini juga. Oh, sorry. Ini nama. Ini tadi apa nih? Textbook 1. Oh ya. Textbook. Ada ini ya. Nah, nama kita letakkan di atas ini. Oke. Oke, kemudian yang kedua ada label alamat. Label alamat kita letakkan di TD yang kedua, gitu ya. Nah, tinggal kita atur-atur aja. Kemudian, nah, textbook alamatnya kita masukkan di sini. Nah, oke, sudah kita simpan, kemudian kita jalankan. Oke. Nah, udah rapi sekarang, sudah lebih rapi, gitu ya, karena dia modelnya sudah dibuat apa namanya, baris dan kolom, sudah dibuat dengan tabel gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi maksud saya kita juga bisa membuat web form di visualstudio.net 2019. Hanya kemarin kita belum ketemu ya. Kemarin kita belum ketemu dan saya coba oprek, oh ternyata bisa digunakan untuk web form. Masa sih dia nggak support web form gitu kan? Saya coba lihat library yang ada gitu ya. Ternyata memang support gitu. Sebenarnya jadi bisa digunakan untuk ASPX, hanya kita harus nginstall dulu gitu ya. Kita harus nginstall dulu gitu. Oke. Nah, oke, saya stop share dulu ya.